Saudara, dalam sidang lanjutan perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa mantan anak buah Sambo, Irfan Widianto, Jumat 16 Desember lalu, Verdi Sambo sebagai saksi mengaku berdosa telah menyeret para anak buahnya jadi terdakwa. Sambo sebut siap bertanggung jawab atas kesalahannya. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Irfan ini tidak ada yang mengerti apa cerita sebenarnya. Mereka tidak salah. Mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah, yang mulia. Saya tahu saya salah. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini, tapi ya saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa. Pekan depan, Saudara, sidang kasus pembunuhan Yosua akan menghadirkan sejumlah ahli, mulai dari ahli forensik, ahli digital forensik, Inafis Polri, dan juga ahli kriminologi. Fakta apa yang bisa terkuak dari keterangan ahli ini? Kita bahas petang hari ini, Saudara, bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, sehat juga Mbak Nilu. Ya, Mas Heri, kalau melihat saksi-saksi yang akan dihadirkan besok, ini kan mungkinkah bisa begitu menjelaskan secara terang benderang peran dari masing-masing terdakwa? Karena kalau kita lihat dalam persidangan-persidangan ini terdakwa masih saja terus berkelit. Betul, Mbak Nilu, bagi konteks ahli ini kan kita harus kembali ke KUHAP ya. Pengaturan KUHAP tentang ahli itu setidak-tidaknya ada dua pasal krusial di situ yang perlu diingat atau dipedomani sebagai ahli. Pasal 179 KUHAP bahwa ahli itu memberikan keterangan di persidangan demi keadilan, dan juga pasal 186 itu disampaikan di muka persidangan dan tentunya disumpah. Ini kan menjadi satu acuan bahwa ahli itu haruslah objektif menyampaikannya, sehingga kalaupun ada ahli yang disampaikan oleh para pihak, itu bukan berarti membela kepentingan pihak tersebut. Nah, jadi kalaupun ada perdebatan, perdebatannya sesuatu yang saintifik, sesuatu yang bisa dibantah secara teori. Persoalannya kalau seandainya ahli forensiknya datang dari jaksa, Mbak Nilu. Sedangkan kalau dari forensik dari jaksa ini kan biasanya ikut dari awal proses penyidikan ya, termasuk dari TKP. Nah, ini lebih mudah untuk menilai keterangannya karena berarti jelas ini barang bukti medis yang dibawa, diolah, dievaluasi dari tempat kejadian perkara, kemudian ini akan dijadikan sebagai alat bukti hukum. Tapi bagaimana mereka yang di luar dari konteks itu, apa yang mau menjadi parameternya? Ini yang jadi pertanyaan besarnya nanti. Kalau ada seorang ahli sama-sama ahli forensik, tapi dia tidak kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengidentifikasi detail terkait dengan barang bukti tersebut yang ada di TKP, nah ini jadi persoalan menurut saya. Sehingga kita nggak bisa membandingkan keterangannya menurut saya pribadi ya, secara apple to apple. Nah ini persoalan Mbak Nilo. Oke, baik. Tapi begini, kita kembali ke soal besok ahli yang kemudian akan dihadirkan pada persidangan besok. Ada ahli forensik misalnya. Kalau dari pengalaman Anda, Mas Heri, apakah dari ahli forensik yang akan dihadirkan besok kira-kira ini bisa melihat pemerkosaan yang dituduhkan kepada Putri Chandrawati itu bisa dibuktikan begitu dari hasil otopsi itu? Apakah kemudian ahli akan bisa membahas itu, Mas Heri? Nah, kalau ini dikhususkan tentang pelecehan seksual, katakanlah tadi yang di Mbak Nilu ya, menurut saya pribadi agak berat ya, karena pertama perkara ini ketika masuk proses lidik dan mau dicoba ditingkatkan ke proses sidik kan sudah dihentikan ya, sesuai dengan SP3 yang dikeluarkan waktu itu oleh pejabat berwenang. Nah, ini jadi persoalan juga. Tapi oke lah itu jadi defense-nya Pak FS dan juga Ibu PC. Tapi kan pembuktian kan dalam konteks ini minimal harus ada sesuai alat bukti, kesesuaian alat bukti yang sah menurut ketentuan 184 KUHAP. Dalam konteks kasus pelecehan seksual katakanlah memang visum et repertum itu menjadi penting. Nah, kalau tidak ada itu dasar apa yang kemudian akan diukur Mbak Nilu. Nah ini jadi persoalannya. Jadi menurut saya kalau dalam konteks pertanyaan tadi ya yang mau dinilai, yang mau dievaluasi ini harus ada buktinya terlebih dahulu, begitu ya. Sedangkan kalau barang bukti itu kan prosesnya panjang Mbak Nilu, sesuai keterangan KUHAP 38, 39, 40
itu ada aturan penyitaan, disita dulu untuk kepentingan pembuktian. Ini Ya. barang pernah diproses itu enggak gitu. Jadi Kalau jadi artinya tidak bisa itu juga dibuktikan, misalnya dari hasil otopsi yang sudah dilakukan tidak akan bisa membuktikan soal ada tidaknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua kepada Putri. itu yang harus dibuktikan dulu, ada nggak visumnya, gitu Oke. ya. Laporan yang didasarkan oleh keterangan Ibu PC kan, Mm-mm. ini kemudian nanti mohon maaf jadi keterangan sepihak, saya nggak bilang klaim lah, jadi keterangan sepihak yang tidak ada persesuaian, belum didukung oleh keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya. Tidak usahlah saksi, karena memang akan minim dengan saksi ya. Kita akan diserang dengan pernyataan itu oleh pihak lawan misalnya, tapi pernyataan yang dimunculkan itu kan setiap dalilnya harus dapat dibuktikan. Oke, karena memang sampai sekarang juga memang tidak ada visum ya dari pihak Putri Chandrawati terkait dengan proses pelecehan seksual yang terjadi itu. Kemudian Mas Heri, kalau kita lihat lagi saksi yang akan hadir besok, apa yang kemudian bisa dimunculkan dari saksi-saksi ini yang kemudian bisa memberi terang ada tidaknya peran Verdi Sambo misalnya dalam pembunuhan Yosua? Ya, kalau saya menilik pada satu posisi peristiwa penggalan peristiwa tertentu di kasusnya Pak FS, itu yang menarik adalah kalau kita kembali meninjau persoalan ini dari awal adanya keterangan saksi dari Azan Romer misalnya. Kalau saya tidak salah itu ya, ketika menyatakan Pak FS ada dilihatnya menggunakan sarung tangan, ada pistol HS yang terjatuh. Ini kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan keterangan Eliezer. Eliezer katakan bahwa pistolnya HS punyanya almarhum dari Joshua itu diberikan kepada Pak FS. Ini kan mix and match di situ. Pertanyaan, bisakah seorang Eliezer Barada itu kemudian menekan dan memastikan keterangan Azan Romer itu harus sesuai keterangannya dia? Nah, ini kan agak berat bahwa berarti keterangan ini saling ada dependensinya begitu ya. Hubungan ada benang merahnya antara keterangan Romer dengan keterangannya Eliezer sebagai terdakwa. Iya, karena kan kalau sebelumnya tidak ada DNA Verdi Sambo justru dalam ini juga yang kemudian bikin sulit. Tapi begini, Mas Heri, soal pengakuan dosa Sambo ini ya, soal melibatkan anak buahnya di kasus pembunuhan Yosua, kuasa hukum dari istri Sambo ini menyebut bahwa Sambo sudah mengakui kesalahan dan juga siap begitu untuk bertanggung jawab. Tapi kuasa hukum Sambo itu menyebut bahwa semua pihak yang juga berbuat pidana ini harus bertanggung jawab, termasuk juga Eliezer. Kita dengar dulu ya Mas Heri sebelum kita lanjut. Saudara, sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sampai dengan saat ini terus bergulir dan sejumlah fakta-fakta di persidangan juga mulai terungkap. Nah, saat ini saya sedang bersama salah satu tim penasehat hukum dari terdakwa Verdi Sambo. Kita akan bertanya soal sejumlah fakta persidangan yang terungkap. Mas Febri, kemarin dalam persidangan obstruction of justice, ini Pak Verdi Sambo mengatakan bahwa dia merasa berdosa begitu ya karena melibatkan bawahannya dalam kasus ini. Bagaimana penasihat hukum memaknai pernyataan itu? Jadi memang sejak awal, pertama saya sampaikan dulu saya kuasa hukum Bu Putri ya, Putri Chandrawati. Nah, terkait dengan pengakuan Pak Verdi Sambo, memang sejak awal ia sudah ingin mengakui itu. Dan bahkan kami juga diskusi dan kami di tim hukum juga menyarankan sebenarnya akui apa yang dilakukan dan ia bersedia untuk kooperatif soal itu. Kita sudah lihat kan di persidangan bahwa hal tersebut betul-betul diakui dan bahkan ada permintaan maaf. Dan kalau kita simak di persidangan sebelumnya bahkan disampaikan saya ambil alih tanggung jawab itu salah saya gitu kan. Dan ia secara kesatria sudah mengakui itu. Sebelumnya juga sebenarnya minta maaf kan pada keluarga korban. Komitmen Pak Verdi Sambo untuk mengakui apa yang dilakukannya itu sudah ia sampaikan berulang kali. Semoga ini bisa memberi pesan pada semua pihak agar perkara ini bisa diadili secara objektif dan juga nanti bisa ditemukan kebenaran di sini. Ada pengakuan itu hanya poin perintangan penyidikan dan melibatkan anggota Polri atau ada pengakuan terlibat dalam peristiwa pembunuhan atau seperti apa sih Mas Febri? Saat Richard diperiksa, Pak Verdi Sambo sebagai terdakwa saat itu menyampaikan secara lugas ya kalau kita simak, kalaupun perintah atau ucapan hajar saya itu ditafsirkan Richard sebagai penembakan, saya bertanggung jawab untuk itu. Itu tegas sekali disampaikan, saya pikir.
Terlepas dikata Ricky paling tinggi loh nilai kejujurannya kalau kita lihat dibanding yang lain gitu kan. Lalu mana yang akan digunakan? Karena itulah pesan sederhananya adalah jangan melihat sesuatu itu berdiri sendiri. Justru kalau poligraf, kami sebenarnya ketika melihat tes poligraf secara detail, kami lihat ini bisa menguntungkan Pak Ferdy Sambo. Itu yang nggak disadari kan, karena nggak terbukti dakwaan jaksa. Ya, Mas Heri, tadi itu yang disampaikan ya oleh pengacara Putri Sambo soal siap begitu bertanggung jawab. Bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan ini? Dalam kacamata hukum pidana, pengakuan dari seorang terdakwa itu tetap harus dibuktikan, Mbak. Oke. Jadi Meskipun dia mengaku dia salah. meskipun mengaku agar ini proporsional nanti ya, agar ini memang demi keadilan hukumnya. Jadi jaksa tetap akan membuktikan itu. Yang kedua, Mbak, perlu dicatat kenapa baru pernyataan terang benderang itu disampaikan sekarang ya. Kenapa nggak dari awal ketika awal tidak seperti Eliezer begitu kan? Satu statement jelas, tegas, lugas begitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita rangkai secara peristiwa hukum di persidangan, itu mungkin sudah banyak yang berbalik arah kan. Kemudian awalnya saksi yang notabene adalah anak buah Pak FS, malu-malu untuk menyampaikan, sekarang sudah berani berkata bersikap secara jelas begitu kan. Nah, ini yang menurut saya juga jadi bagian dari mungkin jawaban yang disampaikan pada saat ini oleh Pak FS. Dan jadi bukan berarti tidak mengapresiasi ya, tadi katanya sudah bersikap kesatria menyampaikan itu, kita apresiasi hal itu. Tapi setidak-tidaknya ini rasa-rasanya secara waktu kok diletakkan agak di menit-menit akhir, ibaratnya kalau Piala Dunia lagi menggebu-gebu ini, Mbak ya. Ini udah kalah 2-0 baru berusaha untuk mengembalikan kedudukannya kembali untuk bisa jadi poinnya sama. Oke, balik lagi ke sidang besok, Mas Heri, apa yang paling krusial yang bisa digali oleh hakim besok dari para ahli forensik, digital forensik, Inavis dan juga kriminologi? Ya, tentunya hakim akan menyandarkan pada bukti-bukti yang sudah ada ya, barang buktinya. Terkait dengan cuplikan pernyataan dan juga CCTV yang ada ya Mbak, itu juga perlu untuk ditanyakan, dan kemudian juga perlu ditanyakan kepada ahli ini ikut nggak terlibat dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Kemudian dari metode pendekatannya, analisis ini bisa digunakan dengan pendekatan yang seperti apa sehingga alat ukurnya menjadi jelas, Mbak Nilu. Jangan sampai tadi saya katakan tidak pernah mengetahui barang buktinya, cuma didengarkan dari keterangan penasihat hukum atau dari jaksa kalau kita mau fair misalnya, tapi nggak pernah diperlihatkan buktinya. Padahal ini sesuatu yang scientific, sesuatu yang kalau kita kaitkan dengan scientific crime investigation atau konteks yang dari awal perkara ini disampaikan oleh Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, nah ini jadi relevan dia. Oke, Tapi jadi harusnya besok setidaknya bisa lebih benderang lagi kasus ini terkait dengan peran dari masing-masing terdakwa, begitu ya, Mas Heri? harapan kita begitu juga, Mbak Nilu, harapan kita besarnya ke sana. Baik, baik. Mas Heri, terima kasih sudah bersama dengan kami di Kompas Petang, pakar hukum pidana. Sehat selalu, Mas Heri. Selalu.